Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suka-Suka Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Prabowo. Saya dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta, angkatan 21. Dan di sini saya juga tidak sendiri. Saya bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosi Novita Ningsih, biasa dipanggil Yosi, mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, Mbak Yosi. Asalnya dari mana, Mbak Yosi? Asal saya dari daerah istimewa Yogyakarta, asli sini. Oke, dari Jogja. Nah, Jogjanya bagian mana? Jogjanya bagian barat, Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Nanggulan. Berarti dekat ya dari kampus? Dari kampus ke rumah dekat. Biasanya saya kalau berangkat itu sekitar 15 menitan dari rumah ke kampus. Oke. Nah, berarti kegiatan saat ini kan kuliah nih. Nah, mungkin kesibukannya yang sekarang, yang dilakukan sekarang? Oke, kesibukan saya saat ini kan kuliah. Selain kuliah, saya juga ada kerja sambilan gitu. Ada juga ikut beberapa organisasi. Oke, ada kuliah, kerja, dan ikut organisasi ya? Benar. Nah, mungkin bisa dijelasin satu-satu kuliah dan kerja dan ikut organisasi. Aktivitasnya ngapain aja? Oke, aktivitas saya dari tadi kuliah, terus ada kerja sambilan dan organisasi. Yang pertama kuliah ya seperti biasa, kuliah masuk kelas seperti mahasiswa lainnya, mahasiswa umumnya. Terus tadi kerja sambilan itu saya kebetulan ada ngajar les di bimbingan belajar saya sendiri. Terus organisasi itu ada organisasi dari kampus, ikut himpunan mahasiswa program studi, terus ada juga ikut unit kegiatan mahasiswa. Dan kalau di luar kampusnya saya ikut Karang Taruna di desa gitu. Jadi mungkin untuk apa ya, jadi harian saya ya gitu. Paginya kuliah, kelas, terus siangnya ngajar, dan kegiatan organisasi-organisasi itu bisa saya lakukan di sela-sela itu. Oke, kalau kuliah mungkin seperti biasa ya. Di situ tadi ada kerja juga sambil ngeles, dan untuk ngelesnya itu anak SD, SMP atau SMA? Saya ngeles anak SD iya, anak SMP iya, dan mata pelajarannya kebetulan matematika. Dan itu bimbel milik pribadi? Bimbel milik pribadi, bisa dibilang gitu, karena saya baru saja merintis. Oke, dan juga ada ikut organisasi tadi? Iya, saya ikut organisasi, di kuliah ada, di luar kuliah juga ada. Perkuliahan tadi ada himpunan mahasiswa ya? Saya ikut Himatika. Mas Arif juga ikut Himatika? Ikut juga. Oke. Nah, di himpunan itu Mbak Yosi sebagai apa? Saya sebagai sekretaris. Sekretaris. Untuk kegiatan-kegiatannya yang dilaksanakan, mungkin sekarang yang lagi dilaksanakan? Kegiatan Hima maksudnya? Oke. Kegiatan Hima yang akan dilaksanakan saat ini tuh ada Komnas. Jangan lupa untuk siswa-siswi SMK dan Bapak Ibu guru pendamping, guru sekolah guru sekolah matematika. Jangan lupa untuk ikutin Komnas 2023 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta bersama Himatika. Gitu. Terus habis itu kayaknya bakal ada musyawarah besar tahunan pengurus Himatika gitu. Itu kegiatan Hima saat ini yang akan berlangsung. Jadi Komnas itu untuk anak SMP atau SMA? Komnas untuk anak SMA sederajat, SMA? Se-Indonesia. Oke, berarti untuk se-Indonesia, bukan untuk hanya di Jogja? Bukan hanya untuk di Jogja, karena kompetisi matematika nasional.
Terus acaranya offline? Acaranya offline, mungkin bisa kepoin saja langsung ke Instagramnya Onkip Nasional, Onkip_nasional. Nah, terus juga ada organisasi di luar perkuliahan, itu kegiatannya juga ngapain? Oke, organisasi di luar kampus ya, itu tuh kan Karang Taruna. Kalau Karang Taruna itu kegiatannya yang paling hektik ya mungkin cuma kalau pas ada Merti Desa, atau yang paling hektik banget nih itu di acara kegiatan HUT RI atau 17-an biasanya. Itu yang kayak bener-bener waktunya kekurasi di situ sekitar bulan Juli Agustus, itu udah hektik-hektiknya ke Karang Taruna gitu. Di sana saya sebagai si Pubdoc. Apa itu? Publikasi dan dokumentasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi, mungkin kalau pasti kan ada tuh jadwal hariannya. Mungkin kesehariannya yang dilakuin itu apa? Keseharian yang dilakuin ya oke. Dari pagi itu saya berangkat untuk kuliah, ngikutin kelas kan mungkin juga sampai sore aja gitu ya, mungkin sampai jam 3-an atau 4-an gitu. Nah, setelah pulang kuliah itu saya ngajar les, dan untuk kegiatan organisasi bisa saya sambil jalan aja pas saya punya waktu luang. Dan kebetulan saya juga menjadi asisten laboratorium di Laboratorium Multimedia Pembelajaran Matematika gitu. Nah, ya pokoknya di sambi gitu aja lah. Oh iya. Kayak ngalir gitu. Nah, ada juga sebagai di laboratorium pendidikan matematika ya. Nah, itu juga kegiatannya ngapain aja di situ? Kegiatan laboratorium lumayan cukup padat ya, karena biasanya kita juga adain podcast, terus ada kegiatan-kegiatan kayak diskusi, kayak workshop gitu-gitu. Di sini saya sebagai bendahara. Nah, setelah itu pulang ngajar. Nah, pas merasa capek nggak sih? Capek, tentu capek. Iya. Capek. Tapi kenapa memilih sebagai mahasiswa yang cukup produktif seperti itu? Cukup produktif, oke. Iya, emang saya sepertinya emang jadi mahasiswa yang lumayan produktif gitu ya. Alasan saya, mungkin Mas Arif tanya alasan saya mengapa pengen produktif gitu kan. Itu ya, apa ya, karena untuk kita tuh kalau produktif pasti banyak manfaatnya, entah untuk diri kita sendiri atau untuk keluarnya nanti. Diri kita sendiri tuh contohnya buat meningkatkan skill, mengasah kemampuan kita. Terus kalau untuk di luarnya itu mungkin kita bisa menambah relasi, menambah pengalaman yang belum kita dapatkan di selama perkuliahan gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, tadi ada kayak menambah relasi. Mungkin apa alasannya kenapa ingin menambah relasi? Alasan ingin menambah relasi karena relasi itu penting nggak sih kalau misalkan mungkin dalam kedepannya dunia kerja atau bisa jadi untuk kedepannya, bisa jadi untuk dunia kerja, karena relasi itu sangat penting menurut aku. Di situ kita bisa kayak bertukar pengalaman, kita lebih bisa ya, relasi itu kayak membuat kita lebih hidup mungkin ya, karena misalkan apa yang nggak kita tahu dari kita sendiri, kita bisa tahu dari relasi kita gitu. Jadi untuk kedepannya bisa jadi buat ya intinya bisa saling sharing mungkin, untuk bertukar cerita atau apapun itu yang bisa untuk menguntungkan keduanya gitu mungkin ya. Oke. Nah,
mungkin dari kegiatan yang Mbak Yosi tadi udah jelaskan kan lumayan padat juga ya, pasti kan butuh memanajemen waktu yang baik agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa terjalankan semua. Mungkin manajemen waktu menurut Mbak Yosi seperti apa? Manajemen waktu menurut saya lebih ke memprioritaskan ke hal-hal yang penting dan membuang ke hal-hal yang tidak penting itu sendiri. Karena gimana kita bisa memanajemen waktu, itulah mengapa kok saya itu bisa jadi mahasiswa yang lumayan produktif, karena manajemen waktu yang baik gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang kita kumpulkan, yang kita fokuskan untuk dibuat secara teratur waktunya, jadi kita bisa kayak lebih memadatkan waktu-waktu kita menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat gitu. Itu strategi pertama, yakni berani memprioritaskan hal yang menurut kalian penting dan yang nggak penting tolong ditinggalin gitu istilahnya. Dan kita belajar untuk bisa mengatur waktu, disiplin waktu, biar semua kegiatan yang belakang-belakang nanti bisa jadi lancar dan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Oke. Tadi ada, nah, penting dan tidak penting. Kegiatan yang mungkin yang termasuk penting dan tidak penting mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa? Oke, kegiatan penting menurut saya itu yang ya itu tadi yang bisa mengasah kemampuan kita. Contohnya apa ya? Oke, ikut berorganisasi itu menurut saya penting loh, karena bisa mengasah kemampuan kita. Bisa saling tukar cerita, sharing gitu. Itu menurut saya penting. Terus kalau yang nggak penting itu mungkin cuma sekedar scroll kalau sekarang kan scroll scroll sosial media maksud saya gitu kan, lumayan membuang waktu. Apalagi kalau misalkan yang dilihat, yang kita tonton itu tuh yang nggak berguna, yang nggak bermanfaat gitu. Nah, mungkin pasti kan namanya mahasiswa kadang-kadang juga ada suka nongkrong gitu. Itu menurut Mbak Yosi itu penting atau? Mahasiswa yang suka nongkrong itu sih tergantung balik ke pribadi masing-masing ya. Menurut saya kalau misalkan emang nongkrong itu karena hal penting, itu wajar-wajar aja untuk dilakukan. Contohnya saya emang biasa untuk nongkrong di coffee shop gitu ya. Bukan nongkrong, tapi lebih ke kayak aku suntuk ngerjain banyak kerjaan, terus suntuk sama kegiatan kuliah, suntuk sama kampus sendiri gitu misalkan. Itu biasanya saya lebih milih mengerjakan tugas-tugas saya untuk keluar ke coffee shop, untuk sekedar emang beneran bukan yang sekedar nongkrong doang, itu enggak, tapi sambil mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu, setidaknya kita kan bisa refresh oleh otak kita bisa refresh, pikiran kita bisa lebih tenang, maksudnya enggak yang terfokus sama tugas kita gitu. Oke, berarti itu nah, tadi kan kita udah bahas manajemen waktu ya. Pasti kan ada manfaat dan dampaknya. Nah, mungkin yang Mbak Yosi rasain sekarang, manfaat kalau Mbak Yosi itu bisa manajemen waktu dengan baik, itu yang dirasain apa? Oke, manfaat dari manajemen waktu yang bisa saya rasakan ya, hidup saya lebih tertata. Kita bisa melakukan kegiatan kita itu secara terstruktur, jadi sistematis gitu. Habis ini kita harus ngapain, habis ini harus apalagi nih gitu. Kayak bisa mengisi waktu-waktu kita yang luang itu menjadi
kegiatan yang lebih berguna lagi, dan itu tentunya berguna bagi diri kita sendiri. Untuk dampaknya mungkin saya bakal cerita tentang dampaknya yang secara langsung gitu aja. Dampak kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak positifnya saya jadi orang yang kayak lebih menghargai waktu, jadi lebih tepat waktu lagi. Dan saya kadang benci kepada orang-orang yang istilahnya kalau waktu Indonesia itu ngaret gitu ya. Saya kayaknya kurang suka dengan itu. Tapi ada suatu momen di mana saya juga suka ngaret gitu. Itu dampak positifnya. Jadi saya lebih disiplin gitu. Kalau dampak negatifnya ya saya mungkin lebih kurang waktunya untuk istirahat karena kesibukan yang saya jalani gitu. Tapi it's okay selagi saya masih mampu, karena kan biasanya keadaan kita, kondisi kita yang tahu kan diri kita sendiri ya. Jadi ya okay, selagi saya masih mampu, saya bisa menjalaninya, why not gitu. Jadi kayak nggak mempermasalahkan waktu istirahat saya yang berkurang, asalkan saya masih baik-baik aja, gitu aja sih. Oke. Ada berarti tadi kan oke, kita balik lagi kan tadi ya. Tadi itu manajemen waktu kan pasti ada kegiatan yang diprioritaskan kan. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang dilakuin Mbak Yosi yang lebih diutamakan atau istilahnya kalau ada jadwal yang bertabrakan gitu, lebih memprioritaskan yang mana? Atau mungkin perkuliahan atau Oke, kalau ada jadwal yang berbarengan gitu, tentu saja saya memprioritaskan tugas saya sebagai mahasiswa. Jadi ketika ada kegiatan yang berbarengan, tentu saya akan lebih memilih kuliah gitu. Kuliah daripada mungkin tadi harus kerja organisasi. Iya, daripada harus kerja saya lebih milih kuliah gitu sih. Walaupun ada salah satunya pasti yang akan kita korbankan gitu kan. Oke, gitu. Tapi pernah nggak sih kayak kepikiran kan kita kuliah dan juga kerja, nah kita harus mengorbankan yang kerja tuh, sehingga kita ya bahasanya nggak dapat uang. Ya, iya tentu. Padahal uang segalanya ya. Tapi kita lebih memprioritaskan kuliah. Nah, mungkin yang baru Mbak Yosi rasain itu gimana? Rasain gimana? Saya harus kehilangan uang daripada saya mungkin lebih memilih kuliah daripada menghasilkan uang gitu mungkin ya. Yang saya rasakan nih. Iya. Ya gimana ya? Kadang ada kayak kecewa atau gimana? Kalau kecewanya mungkin enggak kecewa enggak, karena biasanya kan kalau seperti itu pasti ada hikmahnya. Jadi saya nggak bisa ikut ini, saya harus ikut ini karena ya emang jalan saya di situ, ya mau gimana lagi gitu. Kayak ya udah, karena prioritasnya kuliah, jadi saya nggak apa-apa kehilangan tadi target saya untuk mendapatkan penghasilan misalnya gitu ya. Nah, saya juga ingin bertanya, kalau Mbak Yosi itu kan sekarang masih sambil kuliah dan kerja. Iya. Nah itu penghasilan yang Mbak Yosi dapatin tuh tujuannya itu buat apa? Tujuan yang atau saya dapatkan ngumpul untuk senang-senang, atau kadang-kadang kan ada kita masih sambil kuliah. Iya, oke. Mungkin lebih ke harus dijawab kah ini? Buat seneng-seneng sih, tentu iya kan. Maksudnya kita bisa merelakan waktu kita buat kerja, otomatis itu ya buat senang-senang gitu. Ada yang buat senang-senang, ada yang buat genepin buat bayar kuliah, dan ada juga yang buat
di save, ditabung gitu. Jadi nggak semuanya buat senang-senang, karena nyari duit itu susah guys. Gitu. Iya sih. Jadi nggak mungkin kan, oke, kita nyarinya kayak 1 bulan ngumpulin nih, tapi tiba-tiba ngabisinnya cuma sekejap, cuma 5 menit bisa loh. Tapi pernah ngerasa nggak sih kalau kan kita belum dituntut untuk kerja nih, kita masih sekolah, jadi kerjanya kayak ya kurang sepenuh hati. Pernah ngerasa gitu? Kerjanya kurang sepenuh hati, nggak pernah ngerasa kayak gitu, karena apa yang sudah menjadi keputusanku otomatis ya aku harus menjalaninya gitu. Kalau dibilang setengah hati, enggak sih. Mungkin kadang ada rasa kayak kayak misalkan emang kitanya lagi mungkin dilanda stres, dilanda bla bla bla, serangan dari manapun gitu, mungkin ada kalanya kayak aduh kok gini ya, tapi bukan lebih ke yang setengah hati. Kalau dari orang tua juga support? Alhamdulillah orang tua saya selalu support apapun kegiatan saya, yang penting positif gitu. Iya, betul. Oke, berarti tadi kan manfaat dan dampak ya. Nah, sekarang kalau dari Mbak Yosi itu kan pasti pernah tuh tidak manajemen waktu dengan baik. Pasti pernah. Nah, mungkin akibatnya tuh pernah ngerasain ya? Akibat dari saya yang kurang memanajemen waktu yang baik, pernah. Kayak kita jadi lebih beneran ya, kayak lebih stres aja gitu kalau nggak manajemen waktu yang baik. Masalahnya kan kita kan kegiatan juga setiap hari ada ya, misalkan kita menunda waktu untuk 1 kali kegiatan itu yang harusnya dikerjain tapi enggak, itu bakal nanti ke belakangnya apa yang mau terjadi itu kayak itu menghambat istilahnya gitu. Jadi saya kapok sih, lebih ke kok nggak bisa ya kemarin di manage secara baik gitu. Jadi yang saya rasain sedih iya. Akibatnya ya itu tadi, kita keteteran sendiri, kita kelabakan sendiri dan nggak tahu gimana mengantisipasinya, mungkin karena karena kemarin keteledoran kita sendiri gitu. Tapi pasti kan ada entah jadwal mendadak atau apapun itu yang benar-benar tidak bisa kita manage dengan baik kan. Mungkin kayak bebarengan gitu. Nah, pernah sih kepikiran buat mungkin melaksanakan 2 kegiatan gitu biar dalam satu waktu. Kalau ngerasain kegiatan dalam satu waktu, oke, pernah. Ya, pasti pernah. Itu emang sepenting itu. Pernah. Jujur kadang kalau ada kuliah dadakan atau jam pengganti yang nggak bisa ditinggalkan, kelas yang nggak bisa ditinggalkan tapi itu Zoom dan saya harus ngajar di bimbel, itu saya berani loh, kayak oke, aku bisa Zoom tapi aku juga bisa ngajar. Mungkin nanti kayak izin dulu sama adik-adiknya buat maaf ya saya sambil Zoom gitu. Tapi ya gimana ya, ribet juga sih harus mendengarkan Zoom, saya juga harus menerangkan kepada adik-adik yang les gitu. Jadi pernah. Pasti fokusnya kan terpecah gitu. Fokusnya terpecah, iya banget. Tapi kadang pernah ngerasa nggak sih kayak pengen kayak orang-orang gitu yang benar-benar kuliah terus kerja gitu, nggak ada sambil-sambilan. Pernah nggak buat pengen kayak gitu gitu. Gimana ya, sulit sih sebenarnya. Saya juga pengen jadi mahasiswa yang beneran mahasiswa gitu ya. Tapi kalau misalkan mahasiswa kan juga ada waktu luangnya gitu ya. Jadi malah banyak kan malah banyak waktu luangnya, karena katanya mahasiswa itu emang nganggurnya yang paling banyak, yaitu 8 semester atau kurang lebih 4 tahun gitu ya. Jadi
nggak ada pengen untuk itu, karena saya yakin saya pengen ngembangin diri saya, nggak cuma yang oke, kuliah kan nganggur yang tadi yang lama gitu. Jadi karena itu saya pengen buat bereksplor lagi. Atau mungkin pernah ngerasain gak sih kalau kuliah sambil kerja, atau ya kuliah sambil kerja pasti nantinya pas sudah lulus itu kita nggak bingung-bingung lagi lah nyari kerja. Pernah ngerasain gitu ya? Karena ada les gitu ya, jadinya kita kan ada pengalaman. Kita ada pengalaman, terus pernah ngerasain gitu? Pernah ngerasain gimana? Ada pengalaman, terus besok kita nggak perlu sulit-sulit nyari kerja gitu atau gimana? Ada pengalaman, tergantung dulu mau kerja di mana mungkin ya. Nah mungkin, ya sih yang diinginkan tuh kerjaan yang saya inginkan apa ya, belum terplanning sebaik itu sih, karena yang ada di depan mata ya saya jalanin aja. Oke Mbak Yosi, sekarang pasti kan ada tuh suka duka kalau menjadi mahasiswa yang tanda kutip lumayan produktif. Tanda kutip lumayan, ya oke. Nah, suka dukanya itu apa? Suka dukanya, sukanya seru banget, seru karena aku bisa lebih menjangkau kapabilitasku dan yang bisa lebih ke menjelajah hal-hal baru yang sebelumnya aku nggak tahu, jadi aku tahu gitu. Terus kalau dukanya lebih ke bingung kalau ada jadwal yang bertabrakan. Nggak boleh, maksudnya kayak terlalu sibuk itu juga nggak enak ya, karena ketika bener-bener nggak punya waktu ya saya kelabakan sendiri gitu. Nah, kapabilitas tadi yang seperti apa tuh maksudnya? Kapabilitas saya apa ya? Oke, mungkin saya lebih ke bisa tanggung jawab atas apa yang pengen saya lakukan dan lebih disiplin aja sih sama waktu. Oke. Nah, kan tadi sukanya udah tuh. Terus dukanya tadi Mbak Yosi bilang? Oke, dukanya saya bilang bingung. Bingung kalau terlalu sibuk itu bingung. Bingungnya karena contoh lah, saya sebagai asisten laboratorium dan saya juga biasanya habis pulang kuliah kan ngajar gitu ya. Seumpama saya ada agenda di laboratorium, tapi saya juga susah buat ninggalin kerjaan di rumah, di bimbel maksud saya. Nah itu kayak tetap harus bisa mengambil, yang satu harus direlakan, yang satunya harus dijalankan gitu. Kalau di laboratorium ini sendiri nih, di sini tuh kita nggak ada larangan buat yang kamu harus di sini terus sampai nanti selesai gitu misalkan, enggak. Jadi oke, di sini tuh bener-bener kayak positive vibes banget gitu ya. Kita bisa saling backup gitu. Kemudian nggak ada larangan untuk kamu itu nggak boleh explore keluar, kamu harus di sini, itu enggak. Jadi gini, sebenarnya gini ya, enak seru kuliah di pendidikan matematika UMBY ini karena selain akreditasinya yang unggul, dari dosennya, dari fasilitasnya juga unggul, tapi support dari prodi ini tuh juga unggul gitu loh. Karena nggak ada larangan buat mahasiswa itu jadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, tapi justru kalian tuh didorong untuk bisa mengasah kemampuan kalian buat lebih lebih bisa jadi yang kalian inginkan gitu. Dan juga tidak hanya sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja. Nggak hanya yang jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, dan justru dengan kita ini bisa ngajar les gitu ya contohnya, itu dukungan dari para dosen nih itu juga bagus gitu. Jadi misalkan
kan kita tujuan les itu kan juga buat menambah biaya kita, buat nambahin kita buat bayar kuliah istilahnya gitu. Nah itu justru apa ya, kayak ya itulah lebih mensupport gitu aja. Nah, dan mereka pun bukan hanya mendukung ya, kadang-kadang juga mencarikan solusi, mencarikan pekerjaan misalkan. Jadi untuk mahasiswa. teman-teman sekalian, untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah nih, bingung mau kuliah di mana dan kebetulan pengen jadi di pendidikan, padahal di pendidikan itu juga nggak cuma jadi guru ya Mas Arif ya. Yeah. Kita di sini tuh ada lab yang bisa buat ngembangin apa ya, multimedia gitu. Jadi nggak cuma tentang matematika, nggak cuma jadi guru. Nah, buat yang mungkin masih berpikir kesulitan untuk tentang keadaan ekonominya gitu, bisa dong daftar di UMB aja, karena pasti kita ini bisa memberikan solusi bagi kalian yang pengen kuliah. Dan tapi ya itu tadi, boleh sih nanti umpamanya di Sambi itu apa sih, sambil kerja gitu. Tapi ya kalian harus tetap ingat tujuan kalian di sini adalah kuliah. Jadi kalian nggak boleh meninggalkan kuliah itu dan menyepelekannya, walaupun udah diberi kebebasan buat mencari tambahan mungkin saku gini Mbak gitu. Yosi, kalau dari saya, kita walaupun kuliah sambil kerja gitu ya, pasti kan ada kaitannya. Kita kerja ngeles atau apapun itu kan karena kita kuliah dong. Jadi kalau kita malah memfokuskan untuk kerja tapi kuliah kita gak dipikirkan, nanti ya bakal lebih lama lagi lulusnya, nggak lulus dulu. Iya. Jadi kita harus mikir memang itu saling berkaitan. Jadi harus dijalani benar-benar kuliahnya. Oh oke. Tapi lebih baik seimbang nggak sih antara kuliah dan kerjanya? Ya mungkin untuk kuliahnya bisa 80%, kerjanya 20% gitu ya. Nah itu terjadi mungkin kalau ya itu tadi ya, kalau ada waktu yang bertabrakan, kita harus lebih memprioritaskan ke kuliah. Betul. Oke, nah sekarang saya mau bertanya nih, kan pasti jadi mahasiswa yang lumayan produktif butuh tips dan trik untuk manajemen waktu. Nah mungkin tips dan trik dari Mbak Yosi untuk teman-teman yang nanti melihat. Tips dan trik dari saya untuk manajemen waktu sebagai mahasiswa yang lumayan produktif itu, yang pertama pasti ini banget sih, mengutamakan berani mengambil keputusan maksud saya. Jadi misalkan kita punya kegiatan yang insidental dan itu urgent, kita harus bisa memutuskan mana yang terbaik buat kita, mana yang harus kita jalankan hari ini juga. Dan tentunya kalau seperti itu, karena bisa mengambil keputusan, juga harus berani mengambil resiko, tentunya dengan tadi skala prioritas yang sudah kita buat. Nggak ada salah loh kalau misalkan kita buat to-do list yang harus kita lakukan gitu. Terus selain itu juga karena to-do list tadi, berarti kita kan udah punya list-listnya, kita harus melakukan apa, dan kita harus fokus ke hal-hal yang udah kita pengen capai gitu. Dari fokusnya hal-hal itu tadi, kita bisa memadatkan waktu-waktu kita untuk kegiatan yang lebih berguna lagi. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Manajemen waktu kalau misalkan dibuat buat produktif terus tapi kita lupa healing, kita lupa sama kesehatan kita, itu juga nggak baik. Jangan lupa untuk selalu makan dan minum, olahraga, mungkin itu pasti penting banget. Apresiasi gitu. Buat diri juga perlu. Ya, apresiasi buat diri bolehlah sekali, kayak nge-chill kemana yang kalian suka, dengan mungkin ke mall misalkan, beli barang-barang yang mahal. Tapi kalau aku sih enggak ya, saya masih belum mampu. Gitu. Nah mungkin dari cerita Mbak Yosi tadi kan, Mbak Yosi ini sebagai
mahasiswa yang ya bisa dibilang lumayan produktif nih. Nah mungkin dari Mbak Yosi mungkin untuk teman-teman yang mau kuliah atau masih SMA, saran baiknya kalau jadi mahasiswa itu yang mahasiswa seperti biasa atau yang mahasiswa seperti biasa atau produktif? Menurut saya sih itu balik ke dirinya masing-masing. Kalau misalkan emang kitanya mampu untuk produktif, lebih baik untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Jangan cuma kuliah pulang atau kupu-kupu gitu. Jadi sarannya mungkin itu yang mau masuk kuliah kayak siapin segalanya, nggak cuma oh ya hari ini sekarang ini aku kuliah, enggak, tapi siapin mental, fisik dan yang lainnya buat ngedukung mobilitas kuliah kita biar jadi lebih bermanfaat. Oke. Bermanfaat untuk semuanya. Oke. Sekarang mungkin harapannya Mbak Yosi nih untuk harapan kedepannya atau yang mendatang itu seperti apa? Oke, harapan kedepannya untuk diri sendiri atau gimana? Iya. Untuk diri sendiri mungkin ya untuk diri sendiri. Oke, untuk diri sendiri dulu ya Mas. Untuk diri sendiri tentunya dari yang tadinya mungkin saya mahasiswa masih lumayan produktif, saya pengen menjadi lebih produktif lagi dan lebih mencari hal-hal yang ke arahnya positif yang bisa mengarahkan saya ke tujuan yang saya pengen, yang lebih maksimal lagi. Dan harapannya selalu diberi kesehatan dan dilancarkan kuliahnya, bisa lulus tepat waktu dan sukses untuk segala urusannya gitu. Itu harapan Mbak Yosi mungkin kedepannya ya. Nah mungkin setelah lulus kuliah nih pasti kan punya planning Mbak Yosi. Nah planning setelah lulus kuliah itu apa? Planning setelah lulus kuliah ya masih fokus di bimbel, dan untuk planning selanjutnya mungkin sambil saya pikirkan gitu ya Mas Arif ya. Untuk kepikiran, nah kita di pendidikan itu tadi kayak jadi guru atau mungkin melanjutkan pendidikan untuk jadi dosen gitu. Doanya semoga bisa lanjut ke pendidikan lagi biar bisa jadi dosen. Kayaknya seru jadi dosen nih. Jadi kalau untuk pendidikan terus ke PPG gitu, saya belum ada kepikiran ke sana dan sama sekali nggak ada pikiran malah untuk ikut PPG. Terima kasih ya Mbak Yosi udah mau sharing-sharing. Iya Mas Arif, terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, mungkin kita tutup podcastnya hari ini. Kita sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah semua, terima kasih. Assalamualaikum.